Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, kali ini saya sedang berada di depan sebuah restoran baru di Kota Padang, yaitu Sate Manangkabau. Nah, konten saya kali ini ialah saya memiliki seorang narasumber di mana adik kita ini bisa kuliah sambil bekerja. Nah, jadi kita ingin nanti memberi motivasi, inspirasi kepada adik-adik di luar sana yang ingin kuliah tapi dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu atau dengan kondisi-kondisi lain yang menghambat dia untuk kuliah. Nanti kita akan bercerita di sini, berbagi pengalaman bagaimana sih caranya kita mencari kerja atau bagaimana pengalaman-pengalaman mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Ya. Double merahnya satu bang. Oh iya. Triple ya bang ya, mohon maaf. Iya, iya. 2 tusuk lagi pada. Ya, sama. Nah, saat ini kita berada di salah satu restoran, new restoran ya, istilahnya restoran pendatang baru di Kota Padang ini, yang nama restorannya itu adalah Sate Manangkabau. Nah, jadi kalau teman-teman main ke Kota Padang, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu rekomendasi wisata kuliner yang wajib untuk dikunjungi ya. Nah, jadi di sini tentunya makanan khasnya sate gitu. Jadi kalau ingin mencicipi rasa sate Padang mungkin bisa langsung ke sini. Nah, konten kita kali ini sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan kuliner, tetapi lebih kepada kisah inspiratif. Nah, jadi tidak ada istilahnya tidak punya uang atau dari keluarga tidak mampu tetapi tidak bisa kuliah. Nah, ini ada teman kita yang kuliah sambil bekerja, mungkin dia bisa menceritakan nanti bagaimana pengalamannya. Untuk di awal kita mau perkenalan dulu, namanya siapa dan kuliahnya di mana dan kerjanya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Iksan Yohanda. Saya salah seorang mahasiswa dari universitas swasta di Kota Padang, yaitu Universitas Eka Sakti Padang yang beralamat di Jalan Veteran Dalam. Baiklah, di sini saya mau menceritakan kenapa saya memilih untuk bekerja sambil melanjutkan studi saya, yaitu kuliah. Sebenarnya bukan masalah kurang mampu atau tidak mampunya orang tua, tapi di dalam waktu yang bersamaan saya tamat SMA, adik saya tamat SMP mau masuk SMA, dan kakak saya yang di atas saya juga mau masuk kuliah. Jadi akhirnya orang tua tidak mampu untuk sekaligus membiayai saya kuliah, kakak saya kuliah, adik juga masuk SMA. Karena untuk di tahun era saya tamat sekolah tuh biaya untuk masuk perkuliahan tuh emang lumayan lah gitu, lumayan tinggi gitu kan. Jadi di situ saya memilih untuk kuliah sambil bekerja karena keinginan saya dari dulu pengennya sarjana. Tapi karena kendala di biaya, di situ juga saya di awal perkuliahan di semester 1 awal kuliah saya mencari pekerjaan. Awalnya sekarang saya kan kerja di kuliner nih. Sebelum kerja di kuliner di restoran, saya awalnya kerja sama teman di cucian motor. Kadang sehari itu dapat untuk makan, uang ongkos untuk pulang ke kampus. Tapi lambat laun, setahun 2 tahun, akhirnya saya keterima kerja di restoran ternama di Kota Padang. Dan sekarang saya lagi
dan sekarang di tahun 2020 ini sekarang saya lagi proses untuk penyelesaian studi, yaitu nyusun skripsi. Dan sekarang saya juga udah bekerja di salah satu new restoran atau restoran baru yang lagi ternama di Kota Padang, yaitu Sate Minangkabau. Misalnya kalau kita atau kondisi seperti Ihsan tadi lah, tidak ada biaya, intinya meskipun bukan dari keluarga yang tidak mampu gitu kan. Nah tapi intinya kan juga tidak ada biaya karena sekali mengkuliahkan banyak anak gitu ya, atau kakak dan adik-adiknya. Nah kira-kira untuk kondisi ekonomi yang kurang mampu juga kan itu kondisinya hampir mirip juga. Jadi kalau menurut Ihsan, apakah orang-orang yang kurang mampu atau kondisi yang sama dengan Ihsan tadi, apakah memang harus putus kuliah atau menghentikan keinginannya untuk kuliah atau bagaimana? Kalau untuk masalah kurang mampu dan tidak mampunya orang tua, kekurangan dalam biaya, sebenarnya bukan harus kita itu putus kuliah. Kita itu, misalnya di tahun ini kita tamat SMA nih, dan kita pengennya kuliah, tapi biaya nggak ada. Kita kan ada program beasiswa di perguruan tinggi negeri, di perguruan tinggi swasta. Tapi kalau emang juga nggak dapat kita lolos di ikut program beasiswa gitu, seperti saya contohnya, kita bisa kuliah sambil bekerja. Tapi itu kita harus menyesuaikan dulu jadwal kuliah kita sama pekerjaan. Misalnya kayak saya sekarang nih, saya lihat dulu jadwal kuliah saya, nanti cari pekerjaan yang sesuai dengan jadwal kuliah. Misalnya kerja part time, kan bisa membantu tuh untuk biaya tuh. Kita kan kalau untuk membayar uang kuliah kan tidak tiap bulan. Dari situ kan kita bisa mengumpulkan biaya dari gaji kita bekerja, kita bisa mengumpulkan biaya untuk biaya kuliah. Nah selanjutnya tentu kalau ingin kuliah sambil kerja itu kita harus menyeimbangkan dua waktu kuliah dan waktu bekerja. Nah bagaimana caranya kira-kira mencari kerja yang tidak mengganggu waktu kuliah ini? Kalau dari pengalaman saya yang udah bekerja udah beberapa tahun dari tamat SMA sambil kuliah, kalau dulu saya emang kuliah dulu baru cari pekerjaan. Di situ saya bisa mempertimbangkan, maksudnya menyinkronkan atau menyesuaikan lah gitu jadwal kuliah sama jadwal kerja. Kalau tapi emang pada umumnya untuk kita yang kuliah sambil bekerja itu emang paling cocoknya tuh emang banyak kita tuh diterima kerja yang shift-shiftan, yang terbagi dua shift. Misalnya saya kuliah pagi nih, saya tuh emang bisa kerja cuma yang di shift sore gitu. Tapi bukan semuanya kita yang kuliah ini bisanya cuma kerja di shift di kerja yang ada dua shift. Bisa juga di kerja yang satu shift, cuman itu tergantung nanti sesuai atau tidaknya sama jadwal kuliah. Nah kemudian ini kita mau tahu juga sebenarnya apa sih tuntutan di tempat kerja itu terhadap aktivitas kuliah kita. Apakah ada tempat kerja itu yang memang mau menyesuaikan dengan kondisi kita sedang kuliah, atau memang ada tempat kerja yang tidak mau tahu, intinya bahwa kita yang harus berpandai-pandai bagaimana supaya kuliah ini tidak mengganggu aktivitas dalam bekerja. Nah itu dia, ada beberapa tempat kerja yang mau menyesuaikan jadwal kuliah itu sama jadwal kerja, dan ada juga tempat kerja yang tidak mau tahu sama sekali dengan kuliah kita, karena kita kuliah sambil kerja itu adalah pilihan, yaitu dimana kalau emang jadwal kuliah sama jadwal kerja emang tidak sesuai, nanti tergantung perusahaan, apakah perusahaan mau mempertimbangkan kita itu harus bisa menyesuaikan jadwal kuliah sama jadwal kerja, atau perusahaan itu tidak mau mempertimbangkan atau tidak mau tahu sama sekali dengan jadwal kuliah kita. Dan bisa juga kita pandai-pandai sama perusahaan. Jadi intinya begitu ya, bahwa memang ada dua jenis kondisi, mungkinnya ada juga yang mau menyesuaikan dengan
jadwal kuliah kita, ibaratnya mengerti lah dengan kondisi kita. Kan seperti yang bilang adik kita tadi, bahwa itu adalah pilihan. Ya kalau kita keletihan, kita mengantuk dan lain sebagainya karena aktivitas kuliah, itu adalah pilihan. Pilihan kita bekerja sambil kuliah, dan tentunya sebagai pengusaha pemilik tidak mau rugi gitu. Nah, jadi kita tinggal berpandai-pandai. Meskipun sebagian pemilik perusahaan itu juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi, sehingga banyak hal yang dibantu untuk kita yang kerja sambil kuliah itu. Masalah minjam dana kah, masalah fleksibilitas waktu dan lain sebagainya. Nah, jadi selanjutnya kita mau tahu ini adik kita Ihsan ini sebenarnya kuliahnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, atau setiap hari apa, dan kemudian bekerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa, dan setiap hari apa gitu. Ini tujuannya untuk melihat bagaimana sih adik kita ini bisa menyeimbangkan waktu antara kerja dengan kuliah, karena kan tidak mungkin kalau waktunya dempet antara kerja dan kuliah, tidak mungkin bisa dilakukan secara bersamaan. Kalau bicara soal masalah jadwal kuliah sama jadwal kerja, dulu waktu di awal kuliah mungkin itu semua mahasiswa pasti jadwal kuliah lagi pada padatnya gitu. Dan dulu saya waktu di awal semester 1 sampai semester 5 kalau nggak salah, itu dulu saya bekerja di salah satu restoran ternama juga di Kota Padang. Kalau dulu tuh saya kalau untuk jadwal kuliah biasa kan kita kan kalau dari pagi jam 8 tuh sampai jam 2 siang lah paling lama gitu. Dan saya ambil kerja shift sore, masuknya antara sekitar jam 3 sama sekitar jam 4, dan ya 4 sore ya 3 sampai 4 sore, jam 3 aja atau jam 4 sore sampai jam 12 malam. Nanti dari jam 12 malam sampai pagi itulah waktu istirahat gitu. Dan juga pernah dulu waktu itu karena ada perubahan jadwal kuliah, mata kuliah, saya kuliah dari pagi sampai jam 6 sore. Pernah juga tuh saya kerja masuk dari jam 5 pulang pagi. Tapi seiring berjalannya waktu, yang penting itu kita jangan sempat mengeluh gitu. Jalani aja terus. Sampai sekarang alhamdulillah saya udah mulai penyelesaian studi skripsi gitu. Jadwal kuliah udah nggak ada, saya udah keterima lagi di tempat kerja yang baru. Waktunya lebih fleksibel gitu. Misalnya kalau untuk skripsi kan kita kan cuma pergi bimbingan aja ke kampus, kadang sekali seminggu, dan sekarang saya juga udah bisa bekerja shift pagi sampai sore. Jadi intinya teman-teman, ini mungkin kondisinya kalau kita di semester awal itu kan jadwal kuliah itu biasanya sangat padat ya. Jadi mungkin tips dari adik kita tadi, carilah pekerjaan yang shift malam atau sore ke malam. Biasanya shift kerja ini ada 3 biasanya, dari sore ke malam atau dari malam ke subuh atau malam ke pagi gitu. Jadi resikonya ya kalau kita kuliah siang ya carilah shift yang shift sore ke malam atau yang dari malam ke subuh atau pagi tadi. Nah, jadi tetap bisa kuliah jalan, kerja pun jalan. Nah, kemudian kata adik kita tadi, kalau sudah semester-semester yang mata kuliahnya udah sedikit atau mungkin tinggal skripsi, ya itu terserah kita lagi mau ambil jadwal tempat pekerjaan yang mau kasih siang. Jadi tempat pekerjaannya udah boleh bebas juga sebenarnya, karena kita juga bisa ambil shift siang, shift sore, shift malam gitu. Karena kalau untuk skripsi kan itu tergantung kita mau buat skripsi siang bisa, malam bisa, pagi bisa. Jadi itu pilihannya sudah lebih bagus. Nah, cuman yang awal-awal itu mungkin yang agak susah. Nah, ini untuk kehidupan sehari-hari ini kita coba bandingkan dengan remaja atau mahasiswa normal lainnya. Apakah Ihsan ini juga mengalami hal tersebut, seperti mungkin jalan-jalan, liburan, atau mungkin juga kalau punya pasangan dan lain sebagainya? Apakah itu pekerjaan dan kuliah itu menghalangi tersebut atau tidak gitu? Kalau untuk hal seperti itu ya tidaklah. Kalau untuk seperti teman-teman yang lain ya kita kan punya waktu libur. Seperti kerja kan ada libur sekali seminggu tuh. Kalau untuk kuliah kita kan tidak setiap hari kuliah. Ya disitulah kita menggunakan kesempatan untuk pergi jalan-jalan, refreshing,
seperti teman-teman yang lain. Kalau untuk masalah hubungan pacaran seperti teman-teman yang lain, ya pastilah kita kan itu kan tidak mengganggu, malah lebih bagus lah kita kerja kuliah lebih mantap lah gitu. Maksudnya tuh kalau untuk pergi jalan saku-saku terisi lah gitu. Kalau untuk kerja kan, kalau kita kerja Nanti kehidupannya normal ya kan? normal cuman kurangnya kalau kita berpapasan pas kuliah langsung masuk jam kerja, itu yang bikin kita kadang mungkin kurang istirahat, ada capek gitu. Maksudnya untuk jam istirahat mungkin lebih kurang daripada teman-teman yang lain gitu. Lebih banyak waktunya untuk hal-hal yang lebih menyibukkan gitu. Oke, yang terakhir ini, kita minta sedikit kata-kata motivasi atau inspirasi atau saran boleh juga ya dari adik kita ini, bagi mungkin ada adik-adik kita di luar sana yang juga ingin kuliah sebenarnya tapi tidak mampu kah atau karena kondisi lain dan ingin kuliah sambil mencari pekerjaan. Jadi kira-kira motivasi apa yang bisa kita berikan untuk adik-adik yang seperti itu? Kalau untuk motivasi, saran. Kalau untuk saran dari saya, untuk teman-teman atau adik-adik yang di bawah saya yang baru tamat sekolah, yang mau kuliah tapi biayanya tidak mencukupi dan pengen kuliah dan sambil bekerja gitu kan. Kalau untuk itu saya sarannya sih gini aja, perbanyaklah teman, perbanyak pergaulan, dan tetaplah berusaha mencari pekerjaan dimanapun yang cocok bagi adik-adik atau teman-teman semua. Dan itu pun pandai-pandailah membagi waktu, karena ya intinya bekerja keras, karena itu sangat bermanfaat. Karena kalau kita udah terbiasa kerja sambil kuliah, nanti tamat kuliah pun kita udah terbiasa untuk cari kerja yang lebih bagus dari sekarang ya. Dan itu juga bisa untuk memperbanyak pengalaman. Jadi kita yang kuliah sambil bekerja saat ini, misalnya kan di saat kita udah wisuda, kita tidak ragu-ragu lagi untuk mencari kerja gitu. Dan kita udah siap, kita udah tahu bagaimana situasi di dunia kerja itu seperti apa gitu. Pahit manisnya dunia kerja itu seperti apa kita udah tahu gitu. Ya itu aja sih dari saya. Kita ucapkan terima kasih kepada adik kita ini dan semoga juga studinya cepat selesai ini. Dan seperti yang disampaikan oleh adik kita tadi, tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak bisa kuliah. Saya selalu sampaikan seperti itu. Yang penting ada niatnya, ada keinginan untuk bekerja keras, ya bisa dituangkan dengan mencari pekerjaan tersebut. Kita yang tahu kehidupan kita ini mau dibawa kemana. Jadi kalau kita mau mendapatkan gelar sarjana atau mau kuliah, ya carilah jalannya. Dan juga bisa digunakan tips-tips yang juga disampaikan oleh adik kita tadi. Jadi demikian konten kita kali ini. Channel YouTube saya Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Yo, yeah.